Oke, baik, kita mulai pembahasan hari ini terkait dengan instrumen penelitian ya, tepatnya di metode kuantitatif, karena di sini kita akan mencoba mempelajari uji validitas dan reliabilitas yang tentunya terdapat skala ukur di dalam instrumen yang kita gunakan ya. Nah, kita sedikit mengulang atau review terkait dengan kuesioner. Nah, kuesioner di sini ini ada sedikit ralat ya, bukan suatu cara, tetapi di sini alat ya, alat yang digunakan untuk membuat daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang menjadi responden di dalam suatu riset gitu ya. Nah, di sini tentu manfaatnya adalah untuk menjaring atau menghimpun data dan informasi yang ingin kita peroleh sebagai dasar untuk melakukan penelitian terkait dengan topik yang akan kita bahas di dalam riset tersebut gitu ya. Nah, biasanya di dalam kuesioner ada dua bagian di mana dia ada identitas responden, kemudian karakteristik responden. Nah, karakteristik responden ini kan yang akan kita ambil datanya sesuai dengan variabel-variabel yang ditentukan di dalam riset gitu ya. Nah, model kuesioner ada yang tertutup, terbuka, tertutup, terbuka. Biasanya kita di orang kuantitatif lebih pada kuesioner tertutup ya. Sudah disediakan opsi jawabannya. Tapi tidak jarang juga ada pertanyaan terbuka yang biasanya itu untuk penegasan atau untuk mendapatkan informasi lebih lanjut gitu ya. Seperti riset yang pernah saya lakukan, memang dalam metodenya kita gabung antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Di situ ketika misalkan bertanya apakah dalam kunjungan di tempat-tempat yang dikunjungi selama kunjungan di Jepang itu mendapatkan sesi diskusi terkait dengan materi keagamaan gitu kan ya, misalkan iya, tempatnya di mana, sebutkan satu persatu, disiapkan sekolah, kemudian kedutaan dan sebagainya, dipilihlah salah satu, tempat mana yang paling menarik, berikan alasannya. Nah, biasanya gitu. Mungkin kalau di risetnya atau survei-surveinya BPS memang lebih cenderung tertutup. Karena kan kita lebih pada menghimpun data data dasar ya. Data yang nantinya memang akan ini secara umum publik gitu. Nah, kalau riset-riset tertentu yang teman-teman misalkan nanti di skripsi gitu ya, karena PKL sudah lewat, bisa saja ketika teman-teman menggunakan data primer, gabungkan antara pernyataan tertutup dengan terbukanya. Dikira itu menjadi dengan prediksi kita bahwa pertanyaan itu menjadi core di dalam penelitian kita. Misalkan, apakah Anda puas dalam menjalani pembelajaran jarak jauh gitu ya? Kan di situ udah mulai sangat puas dan sebagainya gitu ya dengan skala Likert. Di bawahnya bisa, ketika Anda merasa puas, apa alasannya? Sangat puas, apa alasannya? Dan ketika tidak puas, apa alasannya? Itu akan sangat membantu peneliti. Tanpa harus kemudian ketika ada temuan di dalam kuesioner, kenapa ya ini orang itu cenderung tidak puas di dalam PJJ-nya gitu kan? Ada masalah apa? Kan tidak terungkap kalau kita hanya pertanyaan-pertanyaan tertutup gitu ya. Nah, bisa teman-teman mix dengan pertanyaan terbuka. Itu akan sangat membantu ketika teman-teman membuat pembahasan, ya. Meskipun di analisis kuantitatifnya mungkin tidak digunakan, tetapi ketika ada suatu temuan, maka teman-teman bisa langsung membahasnya dengan baik gitu ya. Kalau di BPS itu biasanya ada kolom catatan. Nah, kondisi-kondisi khusus yang kita temui di lapangan
Karena kita kan sudah dilatih nih, tentu kita tahu tujuannya bagaimana, kemudian apa sih data yang diharapkan. Ketika ini kok kayaknya aneh banget, misalkan ya jawabannya kok kayaknya, apalagi kalau kitanya sudah sangat berpengalaman dengan survei itu, pasti tahu ini kayaknya outlier nih jawabannya. Kita bisa menuliskan di situ, di kolom catatan. Tapi kan itu tidak serta-merta secara spesifik memberikan informasi gitu ya. Nah, kalau kalian melakukan suatu riset bisa di-make sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan atau prediksi-prediksi kita peneliti, mana nih yang menarik. Biasanya di poin-poin yang menjadi core di dalam penelitian itu. Perlu ditambahkan pertanyaan terbuka, ya. Kemudian dari jenis kuesioner ada kuesioner langsung dan tidak langsung. Nah, kalau kuesioner langsung itu biasanya kita berikan secara langsung gitu ya. Seperti teman-teman PKL kalian gak ke lapangan ya. Ada yang ke lapangan ya. Ada yang di ke BPS ya. Nah, itu memberikan secara langsung, terlepas nanti dia self enumerasi ataupun teman-teman wawancarai. Nah, kalau yang tidak langsung, yang dikirim, mungkin seperti yang riset berapa ya, kalau nggak salah riset 3 atau riset berapa, yang kepuasan perpustakaan, itu kuesioner tidak langsung. Karena kita mengirimkan melalui media sosial ya, baik misalkan dari mulai WA dan sebagainya, bahkan ada yang via email, itu maksudnya yang tidak langsung gitu ya. Nah, kemudian keuntungan menggunakan kuesioner ini tentu sangat praktis, karena kita sudah tidak perlu lagi memaparkan apa yang ingin kita ambil di lapangan. Dan kita tidak perlu khawatir ada data yang terlewat, karena semua sudah didesain sedemikian rupa, sudah dirangkum dalam satu kesatuan kuesioner. Kemudian waktu relatif singkat dalam memperoleh data. Ya, singkatnya kenapa? Karena dengan kuesioner kita bisa menggunakan tenaga lain di luar si peneliti. Bahkan mungkin peneliti bisa saja tidak turun ke lapangan. Dan sebanyak apapun sampel yang dikumpulkan, ini bisa dengan waktu yang relatif singkat. Kenapa? Karena kita bisa menyebar petugas, gitu kan, sejumlah sampel yang dibutuhkan. Dan hal itu bisa dilakukan karena sudah terstandar menggunakan kuesioner yang sudah teruji dan memenuhi kriteria instrumen yang baik, serta dari sisi petugasnya biasanya diberikan dulu pelatihan untuk memahami isi dan dari kuesioner tersebut gitu ya. Kemudian sedikit tenaga yang digunakan. Ya, dalam artian di sini Bu tadi banyak petugasnya, berarti kan banyak tenaga yang digunakan. Ini dalam artian tenaga dari satu orang petugas. Karena tadi bebannya sudah disesuaikan dengan jumlah petugas gitu ya. Seperti kalian di PKL kan, oh iya mahasiswanya sekian, kebutuhan sampel sekian, maka dibagi rata ketika, wah ini kayaknya terlalu banyak nih gitu kan. Akhirnya diturunkan juga PML tetap melakukan pencacahan gitu. Nah, jadi satu orang petugas tidak akan terlalu kewalahan dalam pengumpulan datanya. Kemudian orang bebas menjawab dengan leluasa, tidak dipengaruhi oleh jawaban orang lain. Ya, karena meskipun kita mewawancarai, si pewawancara atau petugas itu sudah diberikan pemahaman untuk tidak mempengaruhi jawaban dari responden gitu ya. Bahkan tidak mengarahkan untuk memilih satu pertanyaan ke arah jawaban tertentu. Dari lingkungannya kita pun bisa sesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya. Yang menjamin bahwa jawaban yang disampaikan oleh responden itu benar-benar jawaban yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Nah, kelemahan dari kuesioner, responden tidak dapat bertemu langsung dengan peneliti, ya. Kemudian pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner bersifat kaku. Ini kelemahan ketika self-enumerasi ataupun kuesioner yang tidak langsung, ya. Tapi kalau kuesioner yang diwawancarai oleh petugas, kekakuan ini bisa sedikit diminimalisir karena
si pewawancara bisa melakukan probing ataupun penyampaian yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari responden. Ada kemungkinan semua kuesioner yang dibagikan tidak kembali semua. Ini yang tidak langsung. Kalau yang langsung insya Allah kembali semua, paling kemungkinannya adalah ada yang non-respon gitu ya. Kemudian di dalam atribut kuesioner yang perlu diperhatikan dari mulai penampilan, jenis pertanyaan, serta item jawaban. Nah, di dalam penampilan ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga responden bisa tertarik. Apalagi kuesioner yang tidak langsung. Kalau yang langsung lebih pada urutan kali ya, tampilannya lebih pada urutan pertanyaan yang tidak membuat responden bingung. Misalkan pertanyaan pertama sampai pertanyaan 5 ya selesaikan dulu tentang pengeluaran misalkan ya. Tidak kemudian dicampur aduk dari berbagai variabel supaya terstruktur dan supaya terformat alur dari responden itu gitu ya. Kemudian kalau dia tidak langsung kita kirimkan, itu harus dibuat sedemikian rupa, harus semenarik mungkin. Supaya apa? Supaya ketika melihat tampilan dari kuesioner tersebut, responden tertarik untuk apa sih yang ditanya di dalamnya, sejauh apa ya pertanyaan-pertanyaannya, memang apa saja sih yang ditanyakan gitu kan, ada penasaran sehingga dia akan membuka kemudian terus mengisinya. Sama halnya lah seperti teman-teman jadi panitia kegiatan, membuat proposal kegiatan kan dibuat sedemikian rupa ya untuk mencari sponsor. Kalau tidak menarik, jangankan untuk cair dananya dipegang pun enggak. Jadi kan harus dilihat covernya dulu, paketannya gitu ya, packaging dari proposalnya. Sama kuesioner pun seperti itu. Jika memang kuesioner tersebut diberikan secara tidak langsung. Kalau kemudian bertanya, Bu kan sekarang pakai Google Form gitu ya. Ya format tidak terlalu banyak bisa direkayasa gitu ya. Ya teman-teman kan bisa diawali dengan pengantar yang menarik. Riset apa sih ini gitu kan. Itu bisa dilakukan sehingga orang akan terus mengklik selanjutnya sampai akhirnya dia harus submit. Dibuat sedemikian rupa ya. Nah, kemudian jenis pertanyaan ini teman-teman sesuaikan sebagaimana yang diperlukan sesuai dengan variabel-variabel yang teman-teman kaji. Kemudian selanjutnya kita harus mampu memilah atau memilih dari pertanyaan-pertanyaan yang dicakup di dalam kuesioner tersebut. Jangan sampai ya udahlah dicantumkan saja, siapa tahu nanti bermanfaat gitu ya. Siapa tahu nanti bermanfaat. Tidak begitu, kita tetap harus sesuai dengan variabel. Karena apa? Jangan sampai responden itu kelelahan atau jenuh dengan pertanyaan kita saking banyaknya gitu kan, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang penting itu tidak terjawab. Jadi tetap sesuai dengan variabel. Caranya bagaimana? Perbanyaklah literatur. Jangan sampai kita main comot-comot aja gitu ya. Ada si A riset tentang kota cerdas, si B riset tentang kota islami, si C riset tentang misalkan kota bebas asap rokok. Riset kita yang baru adalah kota pembangunan berkelanjutan, misalkan ya, sustainable city misalkan. Ya kalian gabungkan karena aspek-aspek sustainable itu ada di dalam ketiga kuesioner yang dijadikan instrumen tadi. Nggak bisa begitu. Tidak bisa dengan mudah main comot biar mudah gitu ya kita dan biar cepat menyusun kuesionernya, nggak bisa begitu. Karena ada prinsip-prinsip dan konsep definisi yang mungkin berbeda dari yang mereka gunakan. Kalau mau melihat gaya,
kemudian contoh bagaimana sih membuat kuesioner boleh. Tapi kalau menjiplak secara utuh, misalkan ya jangan dengan mudah seperti itu karena bisa jadi konsepnya berbeda. Tetap kita turunkan dari variabel-variabel ataupun kerangka pikir yang sudah teman-teman bangun. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah terkait dengan jawaban yang kita sediakan. Jawaban itu harus mutually eksklusif dan exhaustive, di mana seluruh jawaban yang disediakan memenuhi seluruh kriteria jawaban yang disediakan untuk responden. Dan tidak ada respon yang ada dalam 2 kriteria atau lebih, terkecuali peneliti mengizinkan responden memilih lebih dari 1 jawaban. Jadi harus jelas, tegas, dan singkat gitu ya jawaban yang diinikan. Kenapa di sini contohnya jangan ada pada 2 jawaban, misalkan jarang dan kadang-kadang. Kita kan bingung ada di mana ya orang saya jarang, kadang-kadang itu kan sama. Atau mungkin suka ada yang kategorisasi 1 sampai 5, 5 sampai 10 gitu ya. Nah, kalau saya 5 di mana? Di A atau di B? Itu hati-hati dalam menyiapkan jawaban. Nah, perlu ada pertanyaan filter juga di dalam kuesioner ketika kita mau lebih spesifik dalam pengambilan datanya. Misalkan teman-teman yang jadi responden adalah ibu melahirkan gitu ya di tahun 2020. Nah, berarti harus ada pertanyaan filternya di awal. Pertanyaan pendahuluannya adalah apakah ibu pernah melakukan atau pernah melahirkan di tahun 2020? Itu yang menjadi pertanyaan filternya. Kalau dia tidak, ya sudah, berarti tidak jadi responden. Nah, biasanya kalau di PKL itu ada di survei pendahuluan atau bukan survei pendahuluan, di listing atau di updating. Biasanya itu sudah dicantumkan sehingga nanti responden atau sampel terpilih itu benar-benar sampel yang akan diberikan kuesioner penelitian gitu ya. Tapi kalau metodenya adalah non-probability, biasanya itu jadi pertanyaan kunci yang di awal, yang tujuannya adalah untuk memfilter siapa yang akan dilanjutkan di wawancara dan siapa yang tidak bisa dilanjutkan, gitu ya. Nah, keterangan untuk jawaban jangan terlalu jauh dari pertanyaannya, ya ini ya udah jelas, hindari penggunaan istilah yang tidak umum, bahasa asing, dan membingungkan gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini langkah-langkah dalam membuat kuesioner. Ini sama seperti yang sudah saya jelaskan di pembelajaran yang lalu, teman-teman harus tahu tujuannya apa. Misalkan tujuannya adalah tentang teman-teman mau membahas tentang kualitas pendidikan misalkan ya. Nah, konsep dari kualitas pendidikan itu apa? Apakah capaian RLS-nya, capaian APS-nya, atau apa gitu ya. Oh, ternyata ada yang mencakup semuanya, yaitu misalkan EDI ya, yang Education Development Index, kalau nggak salah itu, yang dari UNESCO. Oke, kalian pakai itu. Kalau di Indonesianya adalah IPP, Indeks Pembangunan Pendidikan. Nah, misalkan indeks itu definisi yang kita gunakan apa? Rinci dulu IPP itu apa. Kemudian dari konsepnya kita akan mendapatkan variabel baru di kuesioner apa aja ternyata yang harus ditanyakan untuk mendapatkan IPP tersebut.
baru ke metode pengolahan. Sebenarnya metode pengolahan kalau di dalam kuesioner ini tahapan cleaning data ya. Cleaning data untuk siap data itu diolah lebih lanjut. Oke, ini contohnya, nanti teman-teman bisa baca ya. Dari mulai di sini ada loyalitas, katanya konsepnya dari definisi, kemudian di sini ada kriteria loyal itu ketika bagaimana gitu ya. Nah, setelah dapat kriteria loyal, seperti saya, bagaimana ia berkata dapat berupa dari kebanggaan terhadap sekolah yang diaktualisasikan dengan merekomendasikan secara positif. Nah, berarti di sini ada indikatornya, antusias merekomendasikan, bangga pada sekolah, suka dan akrab, memberi kesan positif keluar. Nanti pertanyaannya bagaimana setelah ada indikator? Biasanya, apakah Anda sering atau melakukan memberikan atau gitu ya, apakah Anda memberikan rekomendasi kepada teman ataupun yang lainnya terkait dengan alma mater di mana Anda mendapatkan gelar sarjana, misalkan gitu ya. Seperti itu. Kemudian bangga, apakah Anda bangga terhadap alma mater Anda? Sebenarnya enak kalau sudah ada indikator, tinggal merangkai kata atau kalimat dengan menggunakan pernyataan ataupun kalimat tanya, gitu ya. Nah, ini kuesioner, kebetulan di sini sebenarnya ini lebih pada rating skala ya. Di sini rating skala atau perbedaan semantik gitu ya. Dia 2 kutub dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Semakin ke 5 berarti dia sangat setuju, dan semakin ke 1 dia sangat tidak setuju. Hati-hati dalam menempatkan pernyataan positif dan pernyataan negatif. Tidak selamanya pernyataan negatif seperti tidak gitu ya, bukan, itu akan bermakna positif. Bermakna negatif. Bisa saja pertanyaannya ada kata-kata negatif, tetapi sebenarnya maknanya positif. Ya. Seperti misalkan, apakah Anda tidak melakukan kekerasan terhadap istri? Kan itu positif maknanya. Nah, itu hati-hati. Hati-hati bagi kita sebagai penyusun kuesioner, hati-hati menempatkannya. Kenapa? Karena jangan sampai kita pun nanti salah dalam pengolahan. Salah memberikan petunjuk di dalam kuesioner sehingga membuat data menjadi bias atau data menjadi tidak berarti gitu ya. Bingung nanti kita menganalisisnya. Harusnya kan tadi tidak melakukan itu kan positif 5, tapi kalau apakah Anda melakukan kekerasan? Saya melakukan kekerasan terhadap istri dan anak misalkan gitu ya. Itu kan kalimatnya positif, tapi maknanya negatif. Harusnya semakin ke 5 dia semakin tidak setuju. Ya kan? Itu harus hati-hati. Kemudian ini beberapa hal yang perlu diperhatikan selain 3 komponen utama tadi ya, tampilan, kemudian pertanyaan dan item jawaban. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan juga. Yang pertama harus jelas. Pertanyaan ataupun item jawaban harus jelas, tidak menimbulkan multipersepsi, ya. Sebagai contoh di sini, sering, kadang-kadang, jarang. Nah, ini kadang-kadang dan jarangnya lebih baik diganti seperti ini. Tadi sudah sempat ada yang bertanya ya. Upayakan ketika memang dia terukur, berikan ukuran yang jelas. Jangan dengan sangat sering, cukup, tidak pernah, sangat tidak pernah. Ya sebenarnya tidak pernah dengan sangat tidak pernah itu beda tipis gitu ya, Betty. Kemudian ada aspek yang sulit dipisahkan dan harus dipertimbangkan seperti kultur dan bahasa. Nah, dalam aspek kejelasan ini kita harus memperhatikan kultur dan bahasa di mana kita akan melakukan riset, karena
background responden itu berbeda-beda. Hindari penggunaan ungkapan kesukuan atau bahasa sehari-hari yang tidak sama dengan yang digunakan responden. Kemudian istilah teknik yang mengasumsikan bahwa suatu latar belakang tertentu perlu juga dihindarkan. Ini istilah-istilah khusus gitu ya, terkait profesi tertentu misalkan, atau yang intinya kalau yang teknik ini bisa juga spesifik bahasa di dalam kajian kita, ya itu teman-teman harus sederhanakan menggunakan bahasa yang umum, jangan bahasa yang terlalu spesifik sesuai dengan bidang kajian. Kemudian yang kedua, leading question. Leading question ini pernyataan atau pertanyaan yang memaksa untuk memilih jawaban tertentu. Jadi dibuat relatif sama gitu ya. Grade jawabannya itu relatif sama. Seperti sini hebat, sempurna, agung, baik, biasa ya. Itu semua konotasinya positif kok. Mau jawab agungnya bagus, yang mau jawab baik juga ya bagus. Tidak ada yang menunjukkan penilaian-penilaian yang kontradiktif, kecuali tidak baik gitu. Itu pun peluangnya kecil sekali di opsi yang terakhir. Ini pun harus dihindari. Kemudian hati-hatilah dalam membuat pertanyaan yang mempunyai arti positif dan negatif tadi ya, secara berurutan. Seperti contohnya ini, apakah kamu menyetujui rencana gubernur? Untuk menentang, dan di bawah untuk mendukung. Semua seolah-olah terkesan positif. Padahal sebenarnya tidak gitu ya. Hati-hati. Makanya kita sebagai peneliti pun harus bisa mengurutkan dan menempatkan sesuai dengan konotasinya gitu ya. Jangan sampai responden salah memahami. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang berkaitan dengan hal yang sifatnya pribadi. Kalau memang pertanyaan itu memang harus pribadi, ya nggak jadi masalah. Tetapi pilihan jawabannya harus hati-hati. Kalau diwawancara juga harus pada situasi yang kondusif gitu ya. Tidak ada orang lain supaya dia tidak malu dalam menjawab. Pernah saya melakukan suatu riset dulu, baru lulus S1 ya, kerja sama-sama apa itu? PKBI, yang lembaga tentang KB, kita tentang hubungan kondisi hubungan suami istri, di mana istri atau suaminya ada yang menjadi TKW atau TKI gitu ya. Bagaimana hubungan mereka gitu. Nah, itu dilakukan, dia pertanyaannya sangat sensitif gitu. Nah, itu harus pertama yang wawancara laki-laki, kalau respondennya laki-laki ya laki-laki, yang wawancara kalau perempuan ya perempuan, karena itu sangat sensitif pertanyaan-pertanyaannya, dari mulai kesehatan alat reproduksi sampai kebutuhan biologis dari masing-masing, dan contohnya misalkan kapan mulai pacaran, sejauh mana pacarannya, itu ditanyakan. Ya seperti pertanyaan-pertanyaan di SDKI lah, meskipun mungkin di SDKI tidak terlalu vulgar juga ya. Kalau ini karena memang spesifik, khusus risetnya, ini sangat detail dan sangat khusus sekali pertanyaan-pertanyaannya, sehingga kita harus bisa mengkondisikan tempat wawancara supaya responden menjawab seaslinya dan tidak malu karena ada penonton yang lain. Namanya di lapangan itu kan kalau ada kita datang ngewawancarai kayak siapa aja, nanti dikerubunin orang gitu ya. Nah, kalau memang seperti hal-hal yang sensitif, teman-teman bisa menginfokan ke responden, mohon maaf Bu atau Pak, bisakah kita wawancaranya di tempat yang khusus ada Ibu dan Bapak, karena ini memang sangat pribadi terkait keluarga Bapak gitu. Tapi jika Bapak tidak keberatan hal-hal pribadi, ya tidak jadi masalah. Hal pribadinya gimana? Ya berikanlah contoh pertanyaan. Perlihatkan kuesionernya gitu ya. Kemudian hindari pertanyaan hipotetis. Jangan dugaan atau hayalan, dalam artian misalkan seandainya Bapak menjadi gubernur gitu kan. Apa yang akan Bapak lakukan ketika terjadi masa pandemi seperti hari ini? Ya bingung lah, jadi gubernurnya aja belum kepikiran gitu ya, apalagi membayangkan ketika ada pandemi. Itu hindarkan gitu ya.
tanyakan apa yang sudah menjadi realita. Kemudian prestige bias. Di sini pertanyaan yang memiliki kecenderungan agar responden memilih jawaban yang membuat mereka dinilai lebih baik. Seperti contohnya di sini. Ketika dia ditanya apakah dia setuju dengan program pemerintah memberikan uang kompensasi kenaikan BBM pada rakyat miskin, dia akan menjawab setuju karena takut dikira tidak berjiwa sosial. Namun di lain pihak dia menentang kenaikan harga BBM. Nah, ini harus memilih diksi dalam bahasa kuesioner itu yang tepat. Sehingga kita pun tidak seolah menyudutkan satu jawaban tertentu dan mengunggulkan jawaban yang lainnya. Dalam kuesioner itu semua jawaban adalah benar gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Tentu bagaimana ketika itu bisa terjamin, ya tadi pertanyaan dan pernyataannya pun harus disesuaikan. Jangan yang memberikan kesan seolah harus positif karena takut dinilai buruk. Ini kuesioner selesai, siapkan untuk mengirimkan keluar. Seperti umumnya produk baru yang dihasilkan, kuesioner harus berhasil dalam uji mutu. Maksudnya di sini memenuhi kriteria kuesioner ya. Kemudian harus dimengerti dan isi atau tinjauan ulang kuesioner itu perlu dilakukan setelah kita melakukan terutama uji validitas dan reliabilitas. Jangan sampai ada variabel yang terlewat tidak tertanyakan di dalam survei. Itu gawat nantinya ya. Gak mungkin kita balik lagi ke lapangan hanya untuk menanyakan 1 atau 2 pertanyaan. Bukan bisa disiasati dengan apa? Dengan ada nomor HP, iya kalau mungkin ditanyakan. Kalau nggak ngangkat-ngangkat, kan ribet juga. Itu ya. Nah, sekarang masuk ke dalam validitas dan reliabilitas. Nah, di dalam validitas ini merupakan kemampuan instrumen penelitian dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi ketepatan ya. Di sini ada validitas rupa, isi, konstruk, empiris, eksternal, dan prediktif. Kemudian ada reliabilitas, ini konsistensi dan ketelitian instrumen penelitian ketika digunakan dalam proses pengukuran. Kalau ini konsistensinya, kalau tadi adalah ketepatannya gitu ya. Nah, cara menentukannya bisa dengan tes retest, split half test, dan konsistensi internal. Yang paling banyak digunakan yang konsistensi internal. Kalau kita ibaratkan seperti bidikan panah, maka kondisi valid dan reliable seperti yang ditampilkan di layar ini. Ketika dia reliable tetapi tidak valid, tepat alat pengukurnya tapi dia tidak valid gitu ya, maka data itu akan terkumpul tetapi jauh dari titik tujuan. Ya, kemudian valid tetapi tidak reliable. Jawabannya relatif sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi menyebar. Sangat bervariasi sebarannya. Kemudian neither valid dan tidak reliable. Ini tambah acak-acakan, tambah jauh juga gitu ya. Ini yang jangan sampai terjadi. Yang tadi kedua, kalau masih begitu ya masih mending lah, meskipun itu harus ada catatan di dalam laporannya itu, misalkan instrumen yang digunakan menggunakan tingkat validitas dan reliabilitas sekian. Sehingga orang tahu, oh ini instrumennya belum valid misalkan. Nah, validitas instrumen ini ada rupa, isi, konstruk, prediksi, tadi sudah ya, ada double ini. Nah, validitas rupa ini lebih pada susunan item. Tadi ya, lebih pada struktur kuesionernya. Dari mulai identitas identitas responden gitu ya, tadi pertanyaan positif negatif, atau seperti di BPS dibuat blok-blok pertanyaan, ada blok tentang imunisasi, misalkan blok tentang ASI, blok tentang sanitasi dan sebagainya. Validitas isi
Ini kesesuaian antara item dalam instrumen terhadap fenomena yang mau diukur. Biasanya validitas isi nanti ini akan sekalian dikoreksi oleh ahli gitu ya, oleh pakar. Nah, validitas konstruk ini menggunakan KMO. Jadi ketika nilai KMO-nya lebih dari 0,5 maka bisa dinyatakan dia sudah valid. Kemudian validitas prediksi mengevaluasi kesesuaian antara hasil pengukuran dengan kriteria yang diharapkan yang tergambar dalam tujuan penelitian. Kalau ini biasanya setelah terkumpul nanti ya. Nah, ini analisis item dengan menggunakan rumus Pearson korelasi gitu ya. Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriteria skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Cara menguji validitas dengan menggunakan skala Likert seperti ini. Contohnya kita lihat. Nah, kalau dengan kalian sudah dapat misalkan ya, karena sekarang sudah banyak software, atau mungkin di ujian sebatas menggunakan kalkulator, kemudian didapatlah skor korelasinya, maka teman-teman bandingkan dengan nilai tabel R. Seperti ini. Nah, digunakan tingkat signifikansi dengan uji dua sisi, maka titik kritisnya adalah 0,576 di sini. Nah, item 1, 9, dan 10 memiliki korelasi kurang dari 0,576 sehingga dapat disimpulkan bahwa item 1, 9, dan 10 tidak valid dan jika perlu item tersebut diubah atau dibuang. Jadi kalau ada yang tidak valid, jangan serta-merta dengan mudah teman-teman membuangnya. Tapi kaji terlebih dahulu, jangan-jangan pertanyaan yang akan kalian buang atau eliminasi itu yang jadi pertanyaan inti. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus dikaji terlebih dahulu gitu ya. Reliabilitas dia konsisten dan teliti, di mana instrumen siapapun, dimanapun, dan kapanpun digunakan tetap akan menghasilkan data yang sama. Ya, di sini ada cara pengujian reliabilitas, ada tes retest, equivalent forms, split half test, dan tes konsistensi internal. Tes retest ini membandingkan hasil pengukuran dengan instrumen dan sampel yang sama. Kalau equivalent form, dia melakukan tes retest dengan menggunakan bentuk instrumen yang berbeda yang telah mengalami penyempurnaan. Kemudian split half test. Ini membagi item pertanyaan menjadi dua bagian. Caranya mengelompokkan nomor pertanyaan ganjil dan dalam satu kelompok dan genap dalam satu kelompok. Kemudian tes konsistensi internal ini merupakan pengembangan dari split half test dan dia menggunakan konbah alfa. Nah, inilah yang paling sering digunakan yaitu konsistensi internal. Ini rumusnya, K banyak item dalam instrumen, sigma 1 kuadrat itu varian item, sigma T kuadrat itu varian total. Ini rumus untuk mencari koefisien reliabilitas ya atau uji reliabilitas. Nah, contohnya seperti ini. Kita jumlahkan semua ke bawah. Ini adalah jumlah kuadrat ya. Jadi dikuadratkan dulu 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan tambah 4 kuadrat didapat 155. Kalau ini adalah jumlahnya semua ya. Kemudian yang C jumlah yang di samping itu adalah penjumlahan dari semua total angket yang kita miliki.
Kita lihat contoh menghitung varian butir. Untuk menghitung reliabilitas kan harus ada sigma J ya, didapat 0,6. Kemudian setiap butir dijumlahkan untuk mendapatkan beta J untuk mendapatkan total varian butir. Nah, ini untuk total variansnya dari 3251 itu penjumlahan semua yang ini ya. 0, kelebihan ya. Nah, ini didapat seperti ini. Didapatlah varian total. Setelah dapat itu baru masukkan ke dalam konbah alfa sigma B kuadrat dibagi sigma T kuadrat, yang sigma B 2,5, sigma T 4,69, sehingga diperoleh 0,851. Nah, kriteria untuk reliabilitas dikatakan reliable ketika nilai alfa lebih dari 80, atau ada juga pendapat yang menyatakan ketika alfanya lebih dari 0,56 ya. Ini saya ambil standarisasinya kalau nggak salah yang dari Guilford ya, kalau nggak salah. Guilford itu korelasi apa ini ya? Pokoknya nanti saya cek lagi. Ini untuk kriteria konbah alfa. Oke, demikian untuk yang kuesioner dengan skala Likert. Nah, sekarang yang skala Goodman.